Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudariku semuanya. Perkenalkan, saya Romo Andre Delibarta, Pastor Paroki Danau Sunter, Gereja Santo Yohanes Bosco. Saya diminta untuk memberikan katekese keluarga pada malam hari ini. Dan malam ini katekese keluarga kita berjudul Keluarga sebagai Jalan Kekudusan. Sebelum itu, mari kita buka perjumpaan kita dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kami cintai, kami bersyukur atas panggilan yang kami terima untuk kami jalani. Kami percaya bahwa dalam segala hal kami terpanggil untuk kekudusan. Dalam menjalani hidup bersama dalam keluarga, kami menjalani suka duka. Kami mohon penyertaan dan bantuan-Mu dalam usaha kami membentuk keluarga yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau keluarga kami menjadi seperti keluarga kudus di Nazaret. Kami mohon ini dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, kita semua lahir dalam keluarga dengan segala kesempurnaan dan keterbatasannya. Kita mulai belajar tentang seni kehidupan dan tentang seni mencintai dari keluarga. Dalam keluarga, kita pertama kali belajar mengenal seluruh hidup rasa atau afeksi. Rasa sayang, marah, kesal, gembira, sedih, dan sebagainya. Itu semua adalah hidup rasa, hidup afeksi. Dalam keluarga kita juga belajar sopan santun, belajar menghormati, belajar mengatakan terima kasih. Kita minta maaf dan kita memaafkan. Kita juga belajar bilang permisi kalau mau melakukan sesuatu. Singkatnya, kita belajar kesopanan. Dalam keluarga kita juga merasakan kehangatan cinta. Dan lebih-lebih di dalam keluarga kita memperoleh nama panggilan kita. Maka boleh dibilang bahwa di sanalah, di dalam keluarga, di mana kita terbentuk sebagai pribadi-pribadi untuk pertama kalinya. Saudara-saudari, semua keluarga, meskipun berbeda-beda, terdiri dari pribadi-pribadi yang mau mencinta, pribadi-pribadi yang saling berkorban untuk yang lain, pribadi-pribadi yang dengan caranya sendiri turut ambil bagian dalam menjaga dan melindungi keluarga. Keluarga sebagai jalan kekudusan, apa maksudnya? Dalam Konsili Vatikan kedua, khususnya dokumen Lumen Gentium yang artinya terang bagi bangsa-bangsa, gereja mengajak umat dengan kata-kata demikian. Jadi jelaslah bagi semua bahwa semua orang Kristiani, bagaimanapun status atau corak hidup mereka, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan cinta kasih. Kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan cinta kasih inilah yang disebut kekudusan. Maka saudara-saudari, apapun bentuk kehidupan yang kita peluk dan jalani, baik itu menjadi romo, suster atau bruder, atau menikah, tujuannya adalah supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kita diselamatkan dan masuk surga. Maka pernikahan dan keluarga juga memiliki nilai keselamatan. Kita tahu bahwa hidup dalam keluarga banyak tantangan, banyak kegembiraan dan juga penderitaan. Oleh sebab itu, keluarga bisa menjadi jalan untuk kekudusan. Menjalani tuntutan panggilan dalam bentuk apapun dalam kepenuhan hidup Kristiani, itulah yang disebut kekudusan. Oleh karena itu, suami istri yang menikah dan memiliki keluarga seharusnya saling tolong-menolong supaya semua anggota keluarga bisa masuk surga, bisa menjadi kudus. Dalam pernikahan dan keluarga, setiap pribadi diberikan kesempatan untuk menjalankan perintah mengasihi dengan cara yang konkret, cara yang nyata,
Misalnya, dalam keluarga mewujudkan nilai relasi kekeluargaan dengan berbagi kegembiraan dan pergumulan hidup sehari-hari. Saling bantu-membantu, membawa setiap anggota keluarga bertemu dengan Tuhan. Antara suami istri perlu dikembangkan sikap saling memahami dan kesabaran, menanggung perbedaan. Antara anak dan orang tua perlu dikembangkan sikap taat dan hormat sebagai bukti kasih mereka pada orang tua. Anak belajar berbakti pada orang tua dengan melayani mereka dan bukan malah minta dilayani melulu. Nah, kekudusan berarti melakukan apa yang Anda lakukan, terutama hal-hal rutin dan biasa secara luar biasa dan dilakukan dengan sukacita dan cinta. Saudara-saudari, sukacita itu jarang menjadi reaksi pertama yang kita miliki, yang kita ungkapkan ketika kita memiliki tugas harian yang harus dilakukan. Misalnya saja dalam keluarga, ya, seorang ibu saat melihat piring kotor di wastafel yang begitu banyaknya menggunung, atau rumah berantakan, atau ketika memiliki setumpuk cucian untuk disetrika dan dilipat. Reaksi yang pertama barangkali bukanlah sukacita. Maka memeluk jalan kekudusan berarti mau mengerjakan pekerjaan tadi dengan sukacita. Yesus berkata bahwa dunia akan mengenal murid-muridnya melalui kasih mereka satu sama lain. Dalam semua Injil, cerita tentang Yesus menunjukkan bahwa Dia dengan kerelaan, dengan belas kasih, dengan ketulusan selalu memperhatikan orang-orang yang Dia temui, memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Apakah itu pengajaran atau penyembuhan ajaib atau hanya sekedar persahabatan. Dan ini bisa menjadi tantangan kita. Seberapa peka kita akan kesusahan yang sedang dialami anggota keluarga dan memberikan bantuan untuknya. Dan apakah kita melakukannya juga dengan kegembiraan? Sesuai kemampuannya, seorang suami pasti bisa membantu tugas istrinya. Begitu juga sebaliknya. Anak juga perlu belajar peka, melihat kebutuhan bantuan untuk urusan keluarganya, dan ikut membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Jika semua dilakukan dengan kegembiraan, bukan saja pekerjaan itu jadi mudah dan menyenangkan, tetapi juga keluarga menghidupi jalan kekudusan. Saudara-saudari, mari sekarang kita melihat sebagai hal yang terakhir, jalan kekudusan keluarga kudus Yesus, Yusuf, dan Maria. Keluarga kudus di Nazaret. Yang pertama, keluarga kudus percaya pada rencana Tuhan. Yusuf dan Maria setia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan pada mereka. Mulai dari saat ketika Maria diberitahu malaikat bahwa ia akan mengandung. Kemudian Yusuf yang dalam mimpi dinasehatkan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Saat diingatkan Tuhan untuk membawa bayi Yesus ke Mesir, dan banyak lainnya. Dalam semua peristiwa itu, keluarga kudus percaya pada rencana dan sabda Tuhan. Yang kedua, keluarga kudus melakukan tugas keseharian yang biasa secara luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Santo Yusuf dalam kitab suci tidak pernah mengatakan apapun juga. Tidak satu patah kata pun. Dia seorang pribadi yang diam, tenang, sederhana. Tapi dia membawa dampak yang luar biasa dari pribadinya untuk anaknya. Yesus anaknya adalah anak yang taat dan cinta pada orang tua. Itu adalah hasil didikan dari Yusuf, bapaknya. Pribadi Yesus sendiri bahkan dikaitkan dengan pekerjaan bapaknya. Dia disebut anak tukang kayu. Yusuf juga seorang suami yang sangat perhatian, pekerja yang sederhana, ayah yang bijak dan tenang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Santo Yusuf hidup dalam kesehariannya, melakukan tugas-tugasnya yang biasa dengan kesetiaan, dengan kegembiraan, dan dilakukan secara luar biasa. Yang ketiga, keluarga kudus peduli
dan mau melayani setiap anggota keluarga. Saat masih mengandung bayi Yesus, Maria mengunjungi sepupunya, Santa Elizabeth. Meskipun dia sendiri sedang kesusahan, tapi kesusahan itu tidak menghentikan Maria untuk membantu sepupunya yang butuh bantuan dan pelayanannya. Ketika keluarga kudus dikejar-kejar Raja Herodes yang mau membunuh bayi Yesus, Bapak Yusuf yang melindungi dan membawa keluarga kecilnya mengungsi ke tempat yang lebih aman, dibawanya ke Mesir. Ketika Yesus hilang, ayah dan ibunya sibuk mencari Yesus. Mereka sudah jalan 3 hari keluar dari Yerusalem, tapi akhirnya setelah 3 hari Yesus tidak diketemukan. Mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari dan akhirnya menemukan Yesus. Dan semua dilakukan dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita menjadikan keluarga kita jalan kekudusan dengan meneladani keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Akhirnya, selamat Hari Natal, dan semoga Tuhan memberkati keluarga Anda dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita daraskan doa keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih, memberikan kami banyak saudara dan sahabat untuk kami perhatikan dan kasihi. Ketika kami bertemu dengan sesama, Engkau mengajak kami untuk memahami dengan bersikap toleran dan menerima tanpa melihat perbedaan di antara kami semua. Engkau memberi pengertian kepada kami tentang sesama yang selalu mengisi cerita iman kami. Engkau hadir dalam kebersamaan dan empati, supaya kami dapat mengembangkan kasih itu pada siapa saja. Jadikanlah persaudaraan kami menyemangati dan mendukung. Berikanlah kami selalu hati yang gembira, agar bertetangga menjadi asik dan menyenangkan, dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa Advent ini, buatlah kami semua bersaudara, bersemangat persatuan dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi dengan sukacita menyambut Natal akan menjelang. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.